PIK2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bandung Podcast di luar sana, apa kabar? Semoga seluruh aktivitas Anda selalu mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat, jumpa lagi dengan podcast Banten Podcast yang kali ini kita akan bicara suatu hal yang sangat tinggi, yaitu rasa, di mana hanya manusia yang memiliki rasa yang kemudian wujudnya sangat tinggi, yaitu seni. Rasa ini juga yang kemudian membedakan kita dengan binatang, dengan malaikat, dan tentu saja dengan iblis. Setuju ya? Setuju. Nah, sahabat, apa artinya pembukaan tadi? Tentu saja saya sudah mengundang Kang Tejo Hussein, seorang seniman yang saya kenal bukan saja sebagai pendiri komunitas OI, fans Iwan Fals yang anggotanya di Bantennya hampir 4 jutaan. 4 jutaan. Beliau juga saya kenal sebagai seorang seniman yang banyak menciptakan lagu, kemudian membangun seni, bukan sekedar seni biasa, tapi saya kenal dengan seni transendental, seni spiritual, seni kebantenan, kemudian seni konflik, dan satu lagi yang paling saya kagumi adalah saya mengenal Kang Tejo Hussein sebagai seorang seniman yang memahami perasaan yang paling dalam dari orang Banten. Kemana arahnya? Tentu saja kita akan bicara rasa yang paling tinggi ini untuk memahami PIK2, di mana PIK2 saat ini masih menjadi polemik, terutama pada bagaimana kontribusi dari Agung Sedayu Group yang kemudian banyak sekarang sudah memasuki sendi-sendi dari kehidupan seluruh masyarakat Banten. Ya. Dan kita juga tahu bagaimana penyikapan dari seluruh masyarakat di sini. Ada yang menerima tapi kemudian tidak mengakui. Betul. Ada yang menolak tapi kemudian juga mungkin berharap. Betul, bisa. Dan ada yang menerima dan kemudian jujur bahwa memang kontribusi dari PIK2 ini itu nyata untuk masyarakat. Tapi sekali lagi kita nggak akan bahas masalah persoalan dari bagaimana PIK2 ini membangun sebuah simpati di masyarakat. Kita akan bicara tentang bagaimana pemikiran, kemudian logika dari rasa yang akan disampaikan oleh Kang Tejo Hussein sebagai salah satu seniman, sebagai salah satu orang yang memahami rasa, sebagai orang yang kemudian memahami pola pikir, logika, dan harapan dari orang Banten. Sudah bersama saya Kang Tejo Hussein, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini kalau sudah bicara, selama yang saya tahu tentu saja memiliki kedalaman substansi. Jadi kita simak baik-baik dari pertanyaan yang pertama ini. Bagaimana seorang seniman memahami konflik, kemudian harapan, dan yang lebih penting adalah tujuan dari investasi Agung Sedayu Group di Banten. Silakan. Terima kasih Bapak Ihsan. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas undangannya mengenai tentang PIK
menurut pandangan saya pribadi sebagai sosok seorang seniman, itu saya tidak mempermasalahkan. Karena itu sudah ada sistematisnya masing-masing. Kalau secara kultur adat budayanya orang Banten, mungkin orang Banten itu dianggapnya manut, ngikut, mau aja. Tapi jangan salah sangka, jangan salah perasaan, jangan salah duga. Jadi di sini kita mengikuti kenegaranya dulu. Karena saya pribadi sebagai masyarakat Banten dan orang Banten asli, saya mungkin kalau tidak mendukung nanti dianggapnya tidak sesuai dengan pemerintah atau pembangunan. Kalau menolak nanti alasannya mungkin ditanya lagi. Jadi saya satu mengikuti peraturan alam dan sistematis nanti ke depannya. Adapun ada beberapa orang yang mungkin tidak setuju ataupun yang setuju, itu saya kembalikan lagi. Pada dasarnya, kalau saya tidak mencari nafkah sendiri, tidak akan ada orang yang memberikan kepada saya itu keluarga. Jadi saya kembalikan lagi, masalah tentang pembangunan PIK, secara pribadi, saya tidak bilang itu mendukung atau bilang itu mendukung. Jadi kembali lagi, dua-duanya mendukung. Ya, dua-duanya mendukung lah. Jadi mungkin kalau dibilang pembangunan itu kan harus, ya. Tapi jangan sampai merusak yang sudah ada. Tapi di sini kita balik lagi secara pribadi, ini yang mengatur kan negara. Terus yang punya aturan kan negara. Kalau saya menolak, mungkin batin saya menolak, batin ya. Tapi kalau batin ini tidak ada wadahnya, tidak ada ungkapannya, bisa dibilang alasannya apa tidak mendukung? Pasti kan ditanya tuh. Kalau mendukung, alasannya kenapa mendukung? Jadi sini polemiknya luar biasa lah. Yang saya harap satu dari diri saya pribadi, kalau itu untuk kebaikan ya monggo silahkan. Itu dari pandangan saya sebagai seniman. Kalau secara pandangan pribadi saya sebagai masyarakat Banten, kalau dibilang pembangunan PIK ini mengganggu atau tidak, itu yang punya yang bersangkutan. Yang punya duit, yang punya sistem, yang punya tanah. Tapi jangan lupakan, ini masih baru pokok awal. Pokok awal. Kenapa saya bilang pokok awal? Ada banyak beberapa ketika pemerintah membangun pasti ada pertentangan dan perbedaan. Tapi disimpulkannya pasti ada juga beberapa tokoh yang mendukung dan beberapa tokoh yang tidak mendukung. Kalau saya netral, Pak Isan, ya. Kalau saya mendukung PIK, saya kapasitasnya nggak jelas. Saya tidak mendukung PIK, kapasitas saya pun tidak jelas. Tapi sebagai warga masyarakat Banten saya pribadi, saya mendukung ngikutin pemerintah. Karena kalau tidak mendukung, nanti dianggapnya tidak ngikutin pemerintah. Ini kan belum totalitas beberapa tokoh keturunan-keturunan yang ada di tanah Banten. Hanya sebatas bagian yang disebut keturunan. Tapi ada beberapa keturunan yang tidak bisa diekspos, yang tidak pernah dicari tahu. Karena Banten berdiri ini bukan hanya sebatas dari gelar Kesultanan Maulana Hasanuddin. Di situ kan ada namanya dari istri Sultan Maulana namanya Nyai Mas Ratu Badariah. Ini dari Gudang Batu. Nah, dari Gudang Batu ini Kesultanan Maulana Hasanuddin ini ketemu dengan Ki Beji. Ini lebih tua Ki Beji dan lebih tua Gudang Batu. Mungkin secara umum masyarakat menilai Kesultanan Banten mendukung adanya PIK, tidak, karena sultannya nggak ada, ya. Tapi kalau yang ngaku keturunan sultan itu monggo silakan. Karena saya mendapatkan amanat dari orang tua saya. Kalau bahasa serang Inggrisnya nih Pak Isan ya, kalau benar ngaku keturunan itu bagus, jangan nunjukin gelar, tapi tunjukkan amal yang baik. Itu amal yang baik. Iya. Ya, jangan menunjukkan gelar keturunannya. Karena gelar keturunan itu yang saya tafsir, yang saya tangkap itu untuk mencari keuntungan pribadi.
Tapi saya tidak seudon ke si A, si B, si C-nya. Kesimpulannya, gudang batu sama terumbu ini tidak pernah diekspos. Kita harus jelas, kita harus jeli bahwa Sultan Maulana Hasanuddin itu butuh keamanan dari keturunan yang bukan golongan manusia. Namanya Nyimas Ratu Badariah. Ini nggak pernah diekspos. Dan Sultan Maulana Hasanuddin itu punya tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Ada tokoh ekonomi, ada tokoh pertanian, ada tokoh pembangunan, ada tokoh pembuat senjata, dan ada beberapa banyak tokoh yang ini tidak pernah diekspos. Contoh yang saya ngambil sejarah dari orang tua, di gudang batu itu terkenal namanya 4 pendekar, tapi beliau ulama besar. Satu Ki Asrof, mungkin Ki Ragil, terus Ki Umar Maye, sama Ki Nurdin. Ini 4 orang yang tokoh yang disenangi sama Sultan Maulana Hasanuddin. Terus di sisi kanan ya Banten utaranya sampai ke Gunung Santri, sampai ke Merak, itu ada namanya Syekh Saman. Syekh Saman, terus ada Ki Mas Petetel. Ada Ki Mas Petetel namanya Ki Buyut Keling, Buyut Ireng. Terus ada Pangeran Danuraja. Ini tokoh juga nih. Nah terus di Kesultanan Banten juga ada, namanya di Kesultanan Kenari. Ini Kesultanan Banten apa Kesultanan Kenari, apa Kesultanan Kasunyatan. Sementara di situ kan ada Kasunyatan, ada Kenari, ada Kaibon, ada Surosoan. Ini kesultanan yang mana nih? Ya, kan nggak mungkin Kesultanan Banten itu berdiri sendiri, pasti ada ikut andilnya. Kesimpulannya, Sultan Maulana Hasanuddin itu waliullah. Yang namanya wali itu jangan ditanya, tapi jangan pernah ingin tahu. Iya. Ya, resikonya jadi seorang wali itu dua, Pak Isan, yang saya tahu. Dia dihina, dia direndahkan, dia tidak marah. Itu wali. Yang satunya lagi, seorang wali yang mahsyur, yang ahli sufi, dia akan lebih memperbanyak senyum daripada bertanya. Tidak mengandalkan gelar, karena Sultan Maulana Hasanuddin tidak menunjukkan bahwa saya keturunan Syarif Hidayatullah. Tidak. Tapi kenapa tidak pernah ditarik Kesultanan Gudang Batu dan Kesultanan Terumbu? Ki Beji punya istri dari golongan bangsa bukan manusia. Saya nggak berani bilang itu jin, saya nggak berani. Karena Nabi Sulaiman pun juga ada sejarah. Itu dengan Ratu Bilqis. Nah terus Ki Beji turun ke Sultan Maulana Hasanuddin, itu ada namanya Pangeran Aryadillah. Nah Pangeran Aryadillah ini bukan sosok jasad manusia. Boleh ngerokok? Iya. Siap. Nah, sambil menyalakan rokok nih, Kang Tejo Hussein, apa yang diceritakan dalam konteks sejarah tadi? Iya. Bagaimana konteks sejarah tadi bisa menjadi satu indikator baik atau tidaknya PIK 2? Kalau indikatornya, selagi punya niat baik, insya Allah baik. Punya niat baik, insya Allah itu baik. Jadi jangankan di zaman sekarang negara, zaman kekhalifahan para ulama dulu saja banyak yang menentang dan ada yang mendukung. Sebenarnya sederhana. Kenapa ketika ada PIK rame ribut? Ya. Tapi di samping kanan yang tidak makan nggak pernah ribut, Pak Isan. Itu yang saya telah secara pribadi. Kalau ngurusin negara, saya bukan seorang negarawan. Ngurusin investor, saya bukan pengusaha. Jadi saya memperhatikan cuma satu. Jangan mengambil satu bagian, mengambil keuntungan pribadi masing-masing. Bisa diperjelas maksudnya? Siapa yang mengambil dan siapa yang diambil? Contoh, saya orang Banten setuju. Ataupun bahasanya saya mendukung adanya PIK untuk pembangunan. Ada sebagian pihak lagi tidak mendukung, punya alasan pribadi masing-masing. Nah, dua hal ini saya tidak bisa menyalahkan. Toh keuntungan buat saya pribadi nggak ada. Tapi saya akan menjaga tokoh-tokoh leluhur ini sampai nanti pada waktunya seperti apa pembangunan PIK itu. Kalau saya menentang, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya mendukung, saya nggak dapat apa-apa. Jadi mudah-mudahan sesuai perizinan dari negara, orang-orang yang mengerti tentang hukum negara,
mudah-mudahan yang baik. Tapi kalau nanti tidak baik, saya kembalikan lagi. Karena kadang-kadang manusia Dikembalikan ke siapa? kembalikan lagi ke yang punya wewenang, Pak. Ya kan? Yang punya wewenang itu siapa? Di Banten ini. Kan kesultanan tuh. Jadi Sultannya kan udah nggak ada. iya, tapi kan kekuasaannya kan masih dianggap ada. Ya kan? Jadi balik lagi. Sebenarnya kalau saya pribadi tadi mendukung tidak mendukung saya tidak bisa jawab. Atau pertanyaannya gini kan, dalam konteks sejarah dan budaya di Banten, Ya. apa yang harus atau belum dilakukan PIK 2 dalam konteks kearifan lokal dalam paparan sejarah tadi? Ya mudah-mudahan mereka-mereka yang mau membangun Banten ini peduli dengan masyarakat Banten yang memahami tentang sejarah. Satu, seperti itu. Yang kedua, ada beberapa banyak hal yang dilupakan. Nah, urgensi sejarah dalam konteks PIK 2 dan apa yang dilupakan bisa diperjelas. Ya sederhana sih. Kalau secara pengetahuan saya, itu kan untuk pembangunan ya. Untuk kemajuan bahasanya, untuk investor. Tapi kalau saya balikin lagi, selagi itu bermanfaat, maslahat, monggo silakan nggak apa-apa. Tapi di sini ada beberapa banyak hal yang masih saya pelajari, Pak Ihsan. Contohnya? Contoh masalah pembangunan, katanya PIK 2, PIK 3, PIK 4, itu wallahu alam ya. Dan saya tidak mau terpancing ada bahasa, oh saya mendukung, oh saya tidak mendukung. Saya balik lagi, saya akan meminta petunjuk daripada orang tua saya. Karena kata orang tua saya, untuk masalah pembangunan negara atau di daerah, kita mendoakan. Beda loh kalau mendukung sama mendoakan, Pak Ihsan. Jadi yang tidak mendukung saya doakan. Yang mendukung pun saya doakan. Karena kembali lagi individu manusia. Kalau dibilang saya menentang, menolak, saya nggak berani. Dibilang saya mendukung, saya juga nggak berani. Karena saya bukan punya wewenang. Kan di daerah itu ada sistem aturan masing-masing. Jadi yang saya pertahankan itu dari Gudang Batu sama Terumbu. Mencakup itu wilayah Banten. Oke, dalam konteks doa, kita kan bicara rasa ya. Ketika mendukung doanya seperti apa? Mendoakannya alhamdulillah. Bisa diperinci doa? Ya bersyukur. Bersyukur. Kan doa alhamdulillah kan bersyukur, kita husnudon. Saya nggak mau berburuk sangka kepada siapapun. Karena saya takut. Dan yang saya rasain, yang saya rasa pribadi nih, Pak Ihsan, saya lebih baik dia memperhatikan sesuatu hal yang ketika nanti mengganggu diri saya. Kenapa? Doa yang paling mulia itu mendoakan lebih baik. Saya mendoakan Bapak Ihsan mendoakan saya baik. Terkecuali tanah saya yang diambil sama PIK, baru saya nentang. Itu nentang secara pribadi ya. Nah, doa untuk yang tidak mendukung. Doa yang tidak mendukung mudah-mudahan bisa menerima apa keputusan dari yang membangun. Gitu. Jadi selama pembangunan PIK 2 tidak mengganggu kepentingan pribadi dari Kang Tejo Hussein, itu tidak masalah. Tidak masalah, silakan. Karena saya kembali lagi ke kapasitas diri saya pribadi. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bilang Kang Tejo lebih mementingkan kepentingan pribadi, terlalu pragmatis dan egois, gimana? Ya itu tanggapan pribadi masing-masing, karena pada dasarnya saya ngikut. Kalau kata pemerintah A, saya ngikut. Karena KTP saya kan warga negara, ya kan? Nggak mungkin saya nentang dong, ya kan? Jadi saya warga negara Indonesia. Jadi kalau kata pemerintah A, saya ngikut A. Oke. Nah. Saya tadi di awal sudah mengatakan kita akan banyak bicara persoalan rasa dari berbagai perspektif. Perspektif pertama yang saya ingin tanya, bagaimana Kang Tejo Hussein sebagai seniman melihat seni dari sebuah konflik yang terjadi? Konteks, dan tentu saja dalam konteks PIK 2. PIK 2. Ini
konflik yang memang saling bertentangan di antara dua kutub, Iya, atau konflik yang sebetulnya hanya mencari peluang di masing-masing pihak? sebenarnya nanti dengan sendirinya itu akan redup, akan redup, terang. akan terang. Ya, karena bukan perdebatan, bukan permasalahan menurut saya pribadi. Jadi, Ya, kita ngikut ke sistem negara itu baik. Nggak ngikut sistem negara, ya monggo silahkan. artinya suara-suara yang keras masih menentang ini sebetulnya suara yang memang perlu diperhatikan atau memang Ya, kembali lagi mungkin harus ada beberapa pendekatan. Ada beberapa penjelasan. suara asli atau noise saja, gangguan? Kalau dibilang noise, dibilang asli, untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan. Tapi yang saya pahami pribadi itu wajar lah, sah-sah aja. Karena setiap ada pembangunan pasti ada penentang. Ya. Karena kalau saya pribadi meyakini sih, sebenarnya saya anggap baik lah, mau PIK 2, mau ini saya anggap baik. Tapi bukan berarti kategori tadi saya, wah begini tidak. Begininya itu saya mendoakannya terbaik. Kalau toh itu maslahat baik buat masyarakat, ya monggo silakan. Toh saya nggak bahasanya tidak mengambil untung dari hal begitu. Ataupun saya menolak nih. Saya ini kapasitasnya apa? Ya kan? Buat diri saya juga nggak ada. Ya. Cuman di sini saya Kalau saya sih ingin menempatkan kapasitas Kang Tejo Hussein sebagai spiritual, ya, sebagai spiritual, seniman, sebagai orang Banten yang memang merasakan sekali, karena Kang Tejo ini sahabat ya, punya aktivitas yang memang otentik Banten, tidak pernah terlewat melakukan haul Iya. dari tokoh-tokoh. Saya tiap bulan Hijriah itu nge-haul. Tanggal 1 kemarin ini konteksnya nge-haul ya. Saya mulai nge-haul itu dari tahun 99 awal diresmikannya Provinsi Banten sampai sekarang. Dari mulai tokoh Syekh Nawawi. Nah, dari tokoh Syekh Nawawi. Kalau Syawal itu saya ambil yang sangat simpelnya. Tanggal 1 Syawal di kita itu di kampung nih Pak Isan, itu adanya ngeriung lebaran itu nge-haul. Dan alhamdulillah saya nge-haul itu sampai sekarang berjalan dengan sendirinya. Artinya memahami sekali getaran transenden dari Insya Allah. para tokoh Banten. Insya Allah. Nah, bisa diceritakan ya apa getaran Pak Isan sambil ngerokok, Iya, siap. jangan saya doang, biar santai. Dilarang sama Oh, manajer produksi. jadi mulai saya nge-haul itu ketika saya dapat amanah dari almarhum kakak saya, namanya Hasan. Jadi nama lahir saya Husein, kakak saya Hasan. Kakak saya itu seniman kitab Al-Quran, senang kepada tokoh-tokoh ulama. Dan beliau sempat menitipkan amanat kepada saya. Ciri khas adatnya orang Banten itu harus memuliakan ulama. Dari bulan Syawal saya ambil haul Syekh Nawawi, Sultan Maulana Hasanuddin, termasuk guru dari guru kakak saya. Nanti bulan besok, bulan Hafid ini nge-haul tuh Bagus Ahmad Bakri Sempur Pleret, nge-haul Abu Yabustami dan Kiai Sam yang ada di daerah Gudang Batu, Waringin Kurung. Artinya sekali nge-haul kabarnya 20 kerbau itu minimal. Alhamdulillah semenjak dari tahun 2000 sampai sekarang itu sudah 700, kurang lebih 708 ekor. Itu uang pribadi Pak Saya Isan. kembali pertanyaan yang belum dijawab sama Kang Tejo Hussein. Ada sesuatu yang bisa diceritakan dari getaran transenden haul ini terhadap polemik PIK 2? Ya kalau getaran rasa yang saya dapetin, hikmahnya tuh banyak Pak Isan. Makanya saya pastikan kalau nge-haul itu wajib motong kebo saya. Hikmah kebaikan atau? Satu, hikmah kebaikan. Kedua, menambah
silaturahmi. Artinya termasuk dalam PIK 2 ini punya hikmah kebaikan ke depan. Ya insya Allah. Karena saya amanat dari Kang Hasan itu jangan terganggu, jangan pernah mengganggu. Kamu jalanin haul, memuliakan ulama. Terserah dan dikembalikan pandangan pribadi masing-masing. Karena mau tidak mau, ini amanat keluarga saya dan dari kakak saya. Kenapa mungkin dibilang dari keluarga saya doang yang paling selengean, Pak Isan? Mungkin Pak Isan tahu. Dibilang saya seorang seniman, ya. Dibilang saya spiritual, saya tidak merasa. Tapi pandangan orang silahkan nggak apa-apa. Ya pandangan saya pribadi ya hanya sebatas saya mengamalkan haul itu. Iya. Tapi kalau bulan Maulid itu nge-haul buit saya. Nah, dari semua yang Kang Tejo Hussein lakukan Iya. peringatan haul, Ya. kita kaitkan dengan konteks PIK 2. Iya. Mana tokoh yang sering dihaulkan oleh Kang Tejo Hussein itu memberikan satu sinyal yang kuat. Dan dari daerah Banten mana? Ya kalau dibilang sinyal kuat sih, saya mengacu kepada dari guru-guru saya, dari tokoh orang tua saya, keluarga saya, bahasa. Karena mungkin kebarengan pas ada PIK nge-haul ini seolah-olah wah gimana gitu kan. Atau haul yang terakhir? Apanya? Haul yang terakhir yang kemarin. Haul yang terakhir. Ya Pak Isan tahu sendiri lah. Saya haul nggak pakai anggaran APBN apalagi APBD. Itu mutlak pribadi saya. Jadi ketika saya mengamalkan itu, saya nggak mau dibilang memanfaatkan atas nama ulama, saya nggak berani, Pak. Ketika minta, bro, kita mau haul ulama nih begini-begini, enggak. Ada suara-suara gaib tentang PIK 2? Kalau suara gaib sih ada. Ada. Apa? Yang tidak mendukung itu kan gaib. Yang mendukung katanya gaib. Maksud? Ya kan belum jelas. Ya kan? Jadi kalau bahasa yang saya dapat, saya balik lagi ke husnudon saya. Ya. Ini kayaknya Kang Tejo nggak mau terbuka ini. Enggak, bukan nggak mau terbuka, karena saya masih nggak boleh telanjang. Jadi masih saya tutupi. Iya, salah satu ciri wali itu harus nggak terlihat. Jadi dengan penampilan seperti mungkin kalau dibilang wali, saya wali murid, Pak Isan. Dan saya penampilan begini ya, saya bukan menunjukkan wah saya begini, tidak. Saya bikin nyaman jasad saya ini. Dan saya lebih senang dibenci, Pak Isan. Tapi saya tidak merugikan kalian. Senang difitnah. Saya senang. Silakan fitnah saya, silakan benci saya, tapi saya balik lagi. Oke, saya kembali ke persoalan konteks historis. Pik lagi nih. Pik lagi. Kembali ke PIK 2. Oke, siap. Dari pembicaraan tentang sejarah, kemudian haul, terus bagaimana Kang Tejo masih mengimplementasikan nilai-nilai kebantenan tadi. Artinya untuk menarik manfaat yang besar perlu nggak penyelenggara pemerintah dalam konteks PIK 2 dan penyelenggara PIK 2 melakukan haul juga untuk? Ya kalau yang saya minta sih, ini yang saya sudut pandang pribadi nih. Saya pengen mengadakan nge-haul ulama besar itu dari masing-masing tokoh. Ya. Kan selama ini hanya sebatas seremonial, virtual. Tapi tidak menceritakan tentang silsilahnya itu. Akhirnya hanya sebatas ya udah bikin acara doang. Kalau saya nge-haul itu ada silsilahnya. Itu ada dari guru saya, dari kakak saya, dari keluarga saya ada. Karena saya mengamalkan itu, satu amanat Kang Hasan, kedua amanat almarhum guru saya. Boleh diceritakan siapakah guru dari Kang Tejo Hussein? Kalau guru saya pribadi itu bapak saya. Bapak saya mengajarkan tata cara yang disebut sholat. Tapi saya belum tentu benar, Pak Isan. Jadi saya belajar ngaji itu pure mutlak sama bapak saya.
belajar niat rukun sholat sama bapak saya. Dan cerita sedikit. Dulu saya diajak merantau sama orang tua ke Lampung. Dalam keadaan ekonomi begini, saya hijrah ke Lampung sama bapak. Kebetulan bapak saya diangkat sebagai kepala sekolah madrasah. Hampir 4 tahun bapak saya ngajar itu nggak digaji. Nggak digaji. Dan alhamdulillah di situ bapak saya menjadi juara KORI se-Bandar Lampung. Tahun sekitar 91-90. Ibu saya juara KORI perempuan se-Bandar Lampung. Dan saya juara azan hampir berturut-turut selama 2 tahun. Juara 1 saya, ntar tahun depan kakak saya. Ntar tahun depan lagi saya. Itu alhamdulillah, itu perjalanan saya. Cuman saya nggak tahu senangnya pengen begini, Pak Ihsan. Yang penting kan tidak mengganggu aktivitas yang lain. Oke. Nah, menarik ya sisi pribadi dari seniman kita ini. Dan sahabat kayaknya juga perlu kita tanya nih, Kang Tejo. Dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembangunan PIK 2, Iya. apakah ada yang dilanggar tradisi maupun adat dan kearifan lokal di Banten? Itu masuknya kan ke individu apa ke semua itu penafsirannya? Secara umum saja. Kalau secara umum mungkin saya kembalikan kepada kepemerintahan. Sesuai tidak dengan undang-undang pemerintah daerah tersebut. Nah, kalau yang saya tanyakan ini kan dari adat tradisi kearifan lokal. Kalau ada tradisi kearifan lokal yang saya telah selama ini yang saya lihat belum sih. Belum. Tapi mungkin tidak tahu juga ya, karena kan saya belum totalitas menyaksikan. Artinya ada rasa yang dibangun oleh PIK 2 Ada, ada lah. Jadi karena begini, jangankan tentang hal duniawi, tentang keyakinan pribadi aja itu rasanya beda-beda. Contoh, saya berpenampilan begini nyaman, tapi nggak saya buat-buat nih misal. Kalau secara syarat mungkin dianggapnya saya menentang, ya kan? Tapi saya balikin lagi, saya tidak merugikan dan saya tidak mengajak orang seperti saya. Kira-kira hal begitu salah nggak tuh? Tapi kalau ada yang mau ikut silakan. Nggak masalah. Iya. Persoalannya karakter apa yang ditonjolkan dari sebuah pengikut? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Nah, Kang Tejo, kembali ke persoalan kita bicara rasa. Iya. Apa sih sesungguhnya kalau kita bicara pada persoalan etika ya? Tuh. Dari pihak yang menentang maupun yang menerima, etika apa yang sebetulnya sedang terjadi? Ya mungkin kalau etika pandangan mata itu secara syariat akademisi lah, pendidikan. Contoh kita melihat, menyaksikan, merasakan, kita tahu namanya fulan. Padahal kita nggak sadar, ini yang ngasih penglihatan siapa? Kita yang bikin, apa Allah yang memerintahkan? Ya, kita menerima apa menyampaikan apa menjas. Nah di sini kadang-kadang bertolak belakang, apalagi didasari dengan kebencian. Nah ini nggak ada bagusnya kalau sudah didasari kebencian. Makanya jujur saya pribadi, kalau dibilang saya dihina ya monggo silahkan. Saya dibenci. Jadi ya ada kebencian juga dalam penentangan PIK 2 ini. Itu wallahualam. Sepenglihatan Kang Tejo? Kalau sepenglihatan saya belum melihat soalnya. Belum melihat. Itu kan penafsiran pribadi lah. Gitu. Jadi saya kembalikan lagi. Untuk yang menerima, apakah ada ketulusan di dalamnya atau juga berbalut kepentingan? Balikin lagi, wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu. Kalau secara manusianya saya mendoakan tadi yang terbaik. Karena ketika saya menentang saya nggak boleh. Ketika saya mendukung nanti atas keputusan siapa kan nanti bingung juga. Jadi mudah-mudahan satu, saya berbahasa begini dengan ciri khas saya, Pak Ihsan juga nerima nih. Ya kan? Kalau nggak nerima ya Pak Ihsan balikin. Belum bisa nerima penjelasan Kang Tejo.
karena masih Iya. ditahan Iya. di antara dada dan kerongkongan. Itu perasaan, pikiran. Belum vulgar seperti Betul. sebelum podcast ini dimulai, Betul. sahabat. Jadi masih tertahan entah karena mungkin Karena kita masuk Tidak tol ingin. kota dulu nih, agak macet. Kalau jor luar baru nih kita ngapain. karena beliau sampai bisa memprediksi satu apa ya namanya kalau saya katakan itu satu realitas dalam kemasan prediksi ya, dalam kemasan prediksi terhadap masa depan yang tentu saja bagi saya orang normal belum tentu bisa melihat gitu. Tapi kemampuan Kang Tejo ini kalau di luar podcast ini begitu tajam untuk melihat prediksi. Kalau Nah ini yang belum keluar. Jadi saya pikir sahabat di kolom komentar nanti harus menanyakan hal-hal yang memang sifatnya ya. seperti yang saya utarakan tadi. Bagaimana rasa ini dibangun pada persoalan apa namanya etika yang tertinggi, Betul. baik bahasa dalam penentangan, kemudian ketulusan dalam mendukung, dan satu gambaran terhadap bagaimana manfaat PIK 2 untuk Banten dalam konteks historis maupun masa depan. Karena menyangkut hal seperti itu luas, panjang, kali lebar, Pak Isan. Ya. Menurut kacamata pandangan ahli spiritual, sampai sekarang saya nggak tahu bahasa spiritual itu dari mana asal muasalnya. Takut nanti tukang ramal, ya, tukang sihir, ya kan? Kalau saya pribadi tetap balik lagi ke Usnudon. Saya Usnudon, Waisan. Pik, ada beberapa golongan orang yang menganggap itu baik, ya saya doakan baik tadi. Karena mau tidak mau kapasitas saya di sini kan sebagai pribadi saya. Kalau menurut kacamata pandangan secara pribadi itu bagus, ya. Tapi kan ketika dilisankan ada banyak beberapa orang yang menjas ke jasad dan namanya. Nah, ini jadi permasalahan nih, ya kan? Iya. Jadi permasalahan. Karena ketika menentang, ketika mendukung ada pertanyaan dan minta alasan. Balik lagi. Nah, pertanyaan terakhir. Ya. Ini saya nggak tahu nih, pertanyaan ini memang cocok nggak untuk Kang Tejo Hussein. Ya. Bagaimana melihat sanad PIK 2? Sanad PIK 2 itu ekonomi. Ekonomi. Sanadnya itu ekonomi. Nasabnya itu dinasti. Maksudnya? Bukan dinasti keturunan ya. Bahasanya marga dinasti lah. Artinya Aguan ini masih punya keturunan di Banten. Maksudnya gimana? Ya kalau dibilang keturunan insyaallah alam ya, tapi bangunan tempat ibadahnya kan ada kelenteng, Ustaz. Ya kan? Iya, Identiknya kan dengan seperti itu. Mungkin beliau meneruskan bahasa dari luhur, wallahu alam, kita nggak tahu. Iya. Mungkin beliau investasi secara pengusaha ke negara, kita nggak tahu. Jadi intinya saya insya Allah selalu berbaik sangka. Itu saya nggak mau dibilang nggak ngedukung, dibilang mendukung. Saya insya Allah berbaik sangka, yang terbaik aja. Jadi kalau di detail memang ada rasa yang masih saya tahan, Pak Ihsan. Takutnya ini keluar konteks. Karena begini, ketika lisan ini berbicara, kadang-kadang kita lupa sama yang nuntun bahasa, ya. Dan saya nggak mau. Saya ingin memperjelas, artinya Kang Tejo ingin menuduh Aguan ini jangan-jangan masih keturunan nenek moyang orang Banten di. Jadi kan begini. Sisi apa namanya? Jadi multikulturalisme di. Karena Banten. kalau kita tarik Sejarah. sejarah yang saya tahu, Kelenteng sama Masjid Agung Banten ya, itu Iya. berdampingan. Dan Ya. Agung Sedayu Group representasi dari Kelenteng. Ya, kan dianggapnya kan orang Cina begini, oh masih itu keturunan Konghucu bla bla dan sebagainya. Saya nggak mau terjebak ke hal begitunya. Saya mendoakannya ke sisi positifnya. Satu, manusia itu makhluk Allah. Iya. Kedua, dia menjalankan adab kepada leluhur, alam dan orang tua. Monggo silakan. Jadi yang tadi Bapak Ihsan tanyakan mungkin
Bapak Aguan ini masih keturunan, ya kembali kan wallahu a'lam bishawab. Karena saya belum ketemu dan saya nggak pernah tahu. Iya. Gitu. Tapi saya punya rasa ada perintah dari lisan, ada perintah dari ihsan, ada perintah dari ikhwan. Iya. Ya. Kalau ini Bapak Ihsan Ahmad, ya. Iya. Jadi kalau bahasa perintah ihsan itu mungkin ada ketegasan, ada kelugasan, dan ada kejujuran. Iya. Tapi kalau lisan kan A, B, C sampai Z. Saya khawatir Kang Tejo nyimpen satu nama, yaitu nama leluhurnya Aguan di Banten, jangan-jangan. Kalau saya begini, kenapa nama saya di KTP-nya itu Cusayan? Itu identik nggak dengan Cina tuh? Ntar nanti saya dianggap Cina lagi, ya kan? Namanya Tejo, itu orang Jawa, ya kan? Tetap nama saya itu dipanggilnya sama ibu itu Husen. Itu gelar nggak saya pakai, karena saya nggak boleh pesan, nggak boleh memakai gelar, malu. Udah orang biasa aja. Kalau ditarik uyut saya pun ikut andil, ikut berjuang kepada Kesultanan Banten. Nah, pertanyaan saya yang tadi pertama, Kang Tejo nyimpan nama nenek moyang Ada, Aguan sebagai orang Banten. itu pasti ada. Itu pasti ada, tapi menurut saya, tapi wallahu alam juga, kan asumsi pribadi manusia itu kan berbeda-beda. Oke. Berarti part kedua, saya janjikan kita akan pasang whiteboard untuk Kang Tejo menjelaskan silsilahnya Bos. agar tidak terjadi etnisasi ya, etnisasi atau satu apa namanya pembicaraan sifatnya rasis dalam satu kepentingan pembangunan yang klaimnya selalu untuk bersama. Betul. Begitu. Ini bukan kita cocokologi nih, saya mencoba menyesuaikan bagaimana saya harus berpikir dan bertanya dalam kapasitasnya Kang Tejo Husen. Dan Kang, terakhir ini kita dibatasi oleh waktu. Iya, iya. Karena semakin lama kita bicara, jangan-jangan semakin membosankan untuk para sahabat. Padahal bagi saya sendiri menarik begitu. Betul, betul. Jadi dalam konteks modernisasi itu juga diperlukan ya sebuah kajian sanad dan nasab. Betul, betul, betul. Betul. Gitu. Jadi ini saya tambahin sedikit ya Pak Ihsan ya. Tetap saya menjalankan hall bukan karena ada pik, ya kan? Dari awal saya nge-hall itu jalan dengan sendirinya. Saya belajar beradab kepada amanat dari kakak saya, amanat daripada guru-guru saya. Adapun nanti pembangunan ini, modernisasi begini, ya kita yang terbaik aja. Karena saya nggak mau menjas, orang tuh begini, nanti Banten begini, begini, begini. Saya nggak, Wes. Saya nggak mau seperti itu. Tetap diri saya, kemampuan diri saya begini, begini. Saya nggak mau melebihi daripada kapasitas sebelum saya lampaui, saya jalani. Tetap balik lagi, saya menjalankan hall ini tidak ada kaitan dengan yang lain. Tapi biasanya menurut pandangan beberapa tokoh, ya kan, yang saya dapat. Contoh Pak Ihsan podcast begini, mungkin secara lahirnya sudah janjian, ya kan? Tapi apakah kita tahu bahwa sebelum kita ketemu di sana sudah ada garisan, Pak Ihsan? Ya kan? Kita mau menentang garisan ini enggak? Kita juga nggak tahu, ya. Jadi balik lagi, kalau itu niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau niatnya jelek, nanti hasilnya pun juga jelek. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kang Tejo Husen, terima kasih sahabat. Silakan berikan pendapat Anda. Dan salah satu kesimpulan dari pembicaraan kali ini, seorang seniman, tentu saja makin kesini saya percaya bahwa Kang Tejo Husen adalah seniman spiritual yang punya satu kesimpulan, selalu berprasangka baik, dan prasangka baik ini harus diwujudkan dalam satu dukungan kebijakan dan langkah pemerintah. Dan terakhir kita podcast nih di pesantrennya Kang Tejo Husen ya. Bukan pesantren, bukan. Apa ini namanya? Di majelis. Majelis Hasan Husen. Majelis Hasan Husen. Ya, barangkali ada yang mau tertarik untuk berkunjung atau memondok di sini.
tentu saja akan menjadi satu. Iya, majelis juga untuk mengadakan haul doang, misalnya. Gitu. Bukan untuk ngajar ngaji, saya nggak bisa ngajar ngaji. Gitu. Kalau ngajar ngaji kan ustadz, kalau ke kiai bawa kitab, kalau ke ustadz bawa Quran gitu. Kalau nurunin ilmu bisa kan? Kalau nurun ilmu saya siapin bypassnya, ya kan, flyovernya. Baik sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik 2 dengan fashion. Iya. Bahwa Fik 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan fashion. Saya ingin tahu panggung politik Fik 2 dan PSN itu seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.